Jadi kalau dipikir-pikir, apa harusnya KTP-nya tetap Kristen aja ya, memanfaatkan gitu loh kan, status kan, biar dapat beasiswa. Tapi enggak lah, jangan begitu. Untuk apa? Tuhan pasti, Allah pasti buka jalan. Amin. Gitu. Amin. Amin. Mau cepat kayak lambat kayak mau dari mana gitu, Amin. pasti ada jalannya. Amin. Gitu. So I have no regrets. Yang penting I am in the truth gitu. Masya Allah. Mbak Aurel jadi tulang punggung keluarga sekarang? Ya. Satu-satunya yang punya penghasilan? Adik juga ada sih. Adik dari mana kerjanya? Penghujung dia kuliah, ada magang gitu, jadi asdos, terus magang di mana, jadi ya alhamdulillah ada gitu. Tapi kalau di KTP adik apa? Kristen? Katolik. Katolik? Iya. Oh. Unik ya, jadi pergerakannya. Ya itu apa Ustadz yang ngurus surat-surat di Surabaya itu agak kurang rapi gitu kerjanya, jadi berantakan surat-suratnya. Baik, Mbak Aurel, apa yang akan dilakukan? Ini semester berapa sekarang? Terakhir. Semester terakhir ya? 8? Iya, semester 7. Semester 7, skripsi? Iya, skripsi. Skripsi. Mbak Aurel rencana mau jadi dokter atau hanya cukup ijazah Sarjana. esket saja? Esket. Saya sih pinginnya kalau bisa sampai dokter. Cuman ya kalau realistis dari ini saya sendiri ya tentu nggak sanggup gitu. Jadi ya mungkin ngelihat opsi beasiswa gimana, atau ya mungkin ambil magister lain gitu. Ya, nanti sambil jalan Allah akan memberikan pertolongan. Begitu. Saling berkabar nanti bagaimana, skripsi bagaimana, terus lulus nanti bagaimana, ya saling berkabar lah. Insya Allah. Oh, pertolongan Allah itu cepat. Allah. Begitu. Dan dari arah yang nggak diduga-duga. Iya, ya banyak sekali orang Muslim, banyak yang peduli, banyak. Iya. Yang peduli banyak. Oke, baik. Satu hal, Ustadz Ki yang bisa jawab ini. Banyak sekali orang penasaran tentang Kristen saksi-saksi Yehova yang menganggap bahwa Allah itu adalah Yahweh atau Yahweh atau Yehova atau Yehuwa. Nah, itu unsurnya sama ya, Yahweh, Yahweh, Ya Yehova. hanya bahasa aja Ya, kan sama penyebutan. Yehuwa. Sementara Yesus Kristus dianggap sebagai seorang rasul, seorang nabi, dan tidak masuk dalam hitungan sebagai Tuhan di saksi Yehova itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana Ustadz Ki? Ini yang pernah saksi Yehova? Oh enggak. Sudah lama pensiun. Banyak sekali saudara-saudara saya, bukan saudara saya, sahabat saya itu mobilnya ada tulisannya Yod He Waf He Yod He Waf He. Ini padahal yang saya tahu beliau mana Protestan. Kok sekarang muncul di mobilnya? Tulisan Mungkin Yod He Waf He. saya pahamin selama ini ya Ustaz. Yahweh itu seperti ibaratnya kayak Asmaul Husna gitu loh. Jadi di Alkitab itu kan banyak nama-nama, sebenarnya banyak nama-nama Tuhan yang maha apa begitu. Buka HP-nya di situ, Google kosong. Nah, Ustadz Ki yang akan memerintah. Ini bisa aja. Terus apa ya tadi? Terus yang tentang Yesus itu benar, dia dibilang nabi, rasul, tapi juga menurut mereka his very first and special creation gitu, yang above all else gitu. Baik. Ini pertanyaannya apa? Saksi Yehovanya atau tulisan Yod He yang tidak bisa dibaca itu? Dua-duanya. Namanya tetragrammaton. Iya. Ya.
Dua-duanya ya? Baik. Mahal berarti? Mahal. Materialistis Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu wa sadaqallahul adzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ini, ukhti, saudaraku, adalah bagian dari pembuktian kebenaran ayat suci Al-Quran. Yes, you are. Definitely. Exactly. Because of what? Because every single person, whether they realize it or not, somehow or anyhow, sometime or anytime, they go back to their nest. Itu kata orang Inggris, apa ya? Orang Inggris Saxon tuh apa? Orang-orang dari ya British banget lah gitu ya. Iya kan? Ya orang-orang yang British tuh punya itu. Somehow or anyhow, sometime or anytime, creatures should go back to their nest. Jadi bukan pulang ke rumah lagi, nest mereka bilang ya. Nest, betul-betul nest. Every creature itu ciptaan itu, makhluk. Itu punya sarang. Manusia punya sarang nggak? Punya. Dia kembali. Nah Allah tunjukkan itu 1400 tahun yang lalu, bayangkan. Sebelum ada idiom ini, Rasulullah sudah dapat idiom ini apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tidak perlu diceritakan lagi. Tapi ada sesuatu inside di every single person, itu ada di dalamnya ada. Seperti laptop, komputer, gadget, itu ada namanya Intel di dalam. Intel itu apa? Itu roh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Barakallah. Yang Mas Ani. Oh, Mas Sani. Iya, Mas. Yang Mas Andi mana? Andi Ariska. Oh bukan. Dari ya? Iya, dari Ariska. Iya. Mana? Lagi OTW ke sini. Oke. Barakallah. Silakan duduk pada Ahlan. Duduk sama pesan ya, langsung pesan ya. Ahlan. Pesan makan, minum di Victus ini spesial kambing. Enak-enak. Oh iya, siap. Mari silakan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ketika ada pertanyaan kepada seorang mu'alaf seperti antum ini, apa sih yang sebetulnya nggak bisa dijawab? Serius? Apa mau jawab apa coba? Karena aku baca, lalu misalnya ada yang begini, aku mimpi atau aku sembuh dari sakit. Come on lah. Jujur kalau karena saya baca atau saya takutnya when one day later I read something else, I might change my mind gitu. Tapi kalau memang itu sesuatu yang ditanamkan ke dalam diri kita ya that's already prove it to you. Gini, setiap manusia diciptakan itu ada intelnya di dalam, ada satu very tiny little thing that nggak bisa bahkan nggak bisa dilihat. Bukan kecil ya, invisible. Tapi itu ditanam di setiap ciptaan. Ditanam itu. Karena apa? Apa yang disebut nurani? Ya mungkin ya. Itu bahasa. Dari segi linguistik ya, apapun itu bisa jadi, Tuan Guru. Ya Ustaz sih. Ada kekuatan yang ada satu hal di dalam setiap creature. Udah bukan human being lagi, creature. Orang-orang negro, orang-orang dari Nigerian itu bilang, you are a creature. So every single creature, they have their own proportion to live, and they have something to live for it, gitu. Creature, pidgin English, orang-orang hitam, Nigerian English. Takut ketawanya masuk. Oh enggak. Apa? Tuh deh. Gini. Kita tidak bisa menanyakan hal. Nah, pertanyaan dari Ustadz Ipung adalah
Apa sih itu saksi Jehovah Witness. Dan apa tulisan? Saya aja udah muslim nih. Ustaz sih, Tuan Guru. Saya sudah bersyahadat nih. Tapi saya sampai sekarang belum berani saya sebut itu 4 huruf itu. Saya belum berani sebut 4 huruf itu. Sementara saudara Kristen, Katolik, lalu apalagi orang-orang karismatis yang sekarang punya YouTube Kristen itu channel, enteng aja bilang come on, jaga lu punya lidah. Ketika pertanyaan itu ditanya ke saya nggak berani jawab. Kenapa? Ya nggak berani lah. Mereka yang menyebutkan diri Jewish, sampai detik aja itu mereka punya, mereka nggak berani sebut. Siapa saya? Begini, Yod-Heh-Vav-He tidak bisa disebutkan. Karena Yod-Heh-Vav-He adalah pemilik sumber kehidupan. Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama, tapi gelar. Pemilik kehidupan. Yod-Heh-Vav-He. Yod-He dibaca Yah, artinya hidup. Hayah, hidup, kehidupan, sumber kehidupan. Vav itu disebutnya hook, bahasa Inggrisnya. Hook itu cantelan, apa mata kail. Jadi Yod-He, Hayah, Hook, He. Itu artinya. Sekali lagi, jangan ngomong sembarangan tentang Yod-Heh-Vav-He kalau tidak tahu artinya. Jangan ngomong sembarangan. Saya paling tidak suka sama para YouTuber Kristen yang punya channel itu. Kami ini Tuhannya Yod-Heh-Vav-He. You knew nothing about that Yod, He, and Vav, and He. You knew nothing. Every single letter you knew nothing about it. Nothing. Rubbish. Kalau menurut saya, sampah yang kalian omongin itu. Kenapa? Itu kemuliaan. Yod dan He disambung. Hayah. Vav itu hook. Satu huruf tapi dia artinya end. A-N-D. End. Jadi dia akan menyambungkan kata dengan satu kata lainnya. Hook. Vav itu seperti hook. Huruf ke-6. Alef, Bet, Gimel, Dalit, He, Vav. Vav itu hook. Dia sambung kata-kata. Dia terakhirnya kan He. He itu adalah. Jadi sumber hidup adalah dia. Dia adalah sumber hidup. Apa artinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Yod-Heh-Vav-He itu artinya itu. Dia berdiri sendiri, sudah ada, tetap ada, dan tidak pernah tidak ada. Sebelum dia tidak ada. Alpha Omega. Yang lain. Oh, canggih sekali. Dan setelah dia tidak ada yang seperti itu, tidak ada lagi. Itu sebabnya disebut Yod-Heh-Vav-He. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Yod-Heh-Vav-He. Dia berdiri sendiri, independent. Nothing's creating him, and he is creating other, gitu. Jadi dia creator, but no one created him, gitu. Tidak ada. Jadi Yod-Heh-Vav-He itu artinya itu. Itu Yod-Heh-Vav-He. Kalau bisa jangan disebutkan. Kalau digabung 4 huruf itu aja, tolong gantilah dengan Adonai atau Hashem. Tolonglah. Orang Islam juga jangan soto-soto sebut Yod-Heh-Vav-He, jangan, nggak boleh lah. Ya janganlah. Kenapa? Anda tidak tahu itu. Bagaimana mungkin Anda dengan ringan ngomongin itu Yod-Heh-Vav-He, Yahuwah, but you know nothing about it. Ketika saya cerita tentang misalnya nasi mandi di sini, di Victus, bagaimana saya bisa cerita kalau saya belum pernah makan? Ayolah, use your brain. Jangan so tau lah. Pesan dulu kalau gitu. Ya, Pesan dulu. Sudah. Tapi dibungkus bawa pulang. Lalu yang kedua, ada satu kelompok beragama namanya Saksi Yehova. Mereka bersaksi tentang Yehova.
Bagaimana mungkin kau berani sebut Yehova? Karena Yehova tidak pernah disebutkan. Tetragrammaton itu tidak pernah disebutkan. Come on lah. Terus Anda bilang, kami adalah kelompok beragama Jehovah Witness, witnessing Jehovah. Dari cara engkau ngomong Jehovah aja, engkau sudah salah. Bagaimana mungkin kau klaim engkau adalah saksinya Yehu? Gak boleh disebut nama itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya kan? Yang pertama adalah Lo Adonai Leha Elohenu Hefarim Alpenai. Itu gimana? Terus dia bilang, aku yang benar karena kami adalah saksi-saksi Yehova. Ketika kau menyebutkan Yehova aja itu udah salah, udah nggak boleh disebut. Terus kelompok ini terjadi ketika gereja-gereja baptis di Amerika Serikat itu jatuh pamor. Bersamaan dengan jatuhnya pamor dari Kristen Advent hari ke-7. Ketika pendirinya, seorang tentara marinir Amerika Serikat, menyatakan bahwa tanggal 22 November tahun 1932 akan terjadi kiamat. Pernah dengar cerita itu? Ternyata tidak terjadi. Jatuh pamornya Advent, jatuh pamornya Kristen Baptis. Ada kelompok namanya Kristen Baptis jatuh. Nah, mereka ini menyesalkan statement yang tidak terjadi itu, sehingga mereka lebih mengambil keberadaan diri untuk melihat hanya Yod-Heh-Vav-Heh. Setiap huruf itu di dalam Bible itu yang tulisan God itu bilang, oh ini dari sini sumber salahnya. Kita kembali ke mana? Yod-Heh-Vav-Heh. Nah, tahun 900-an berdirilah satu kelompok yang namanya Jehovah Witness dengan lambang menara mercusuar. Lampu itu. See? No, it's a tower kayak yang di Iya, tower, tower. Apa? Jadi dia melihat ke semuanya gitu. Iya. Ya, menara pengawas. Menara pengawas namanya. Tower. Itu biasanya ada lambangan di majalah-majalah mereka tuh ada. Iya, benar. Majalah, brosur, gambar-gambar. Dia masuk ke rumah orang-orang Islam loh. Pada ke rumah yang benar. Masuk mereka pakai kemeja putih. Jangan-jangan ini juga nih. Biasanya soalnya kemeja putih, celananya hitam. Kalau perempuan pakai blusnya putih, roknya hitam. Lalu pakai nemtek. Biasanya selalu ada yang menyertai itu orang-orang bule. Orang bulenya masih muda itu biasanya. Saya nggak tahu itu dari mana mereka itu. Tapi penguasa dari mana? Pusatnya kalau di Jakarta itu daerah Kampung Melayu itu belakang. Di CP sekarang. Hah? Di itu APL Tower. Di mana itu? APL Tower sampingnya Central Park yang ada menara. Oh, Central Park sekarang. Nah, saya pernah tahu ada gereja itu belokan yang mau ke Bidara Cina. Kurang tahu, Ustaz, saya Tangerang. Oh iya, situ. Di kampung Bidara itu daerah Kampung Melayu ada satu gereja. Itu pusatnya mereka itu. Dan mereka kuasai, jangan ngomong Bible sama mereka, Ustaz Tipung. Titik komanya mereka pegang itu. Wih, jangan salah hafal mereka itu. Nah, kelompok-kelompok inilah yang ada sekarang di Indonesia, tapi maaf, tidak diakui secara undang-undang, baik dari Dewan Gereja Indonesia maupun dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia maupun dari MAWI, Majelis Agung Wali Indonesia. Demikian. Apa perbedaan antara Kristen? Dia mau udah siap aja pertanyaan. Banyak gitu. Ya, silakan. Saksi Yehova dengan Mormon. Mormon punya kitab sendiri. Kalau Saksi Yehova kitabnya sama, 66. TDB? Ya. Saksi Yehova TDB bukan? Iya, tapi pada dasarnya garis besarnya sama, ada Matius, Markus, Yohanes. Tapi kalau Mormon beda sama sekali. Karena kitabnya itu dari lempengan-lempengan yang mereka temukan di Amerika Serikat di orang-orang Indian Inca ya. Itu Mormon. Dan biasanya mereka jago puji-pujian. Orang Mormon tuh kalau puji-pujian dahsyat gitu. Ya, karena kebanyakan dari ikut mereka itu orang-orang gereja Baptis tuh. Tapi konsep ketuhanannya gimana? Mormon dengan Kristen Katolik? Dari siapa? Yesus sentralnya. Yang berbeda ya itu aja, Saksi Yeho aja. Advent udah hampir-hampir dekat sama Yeho karena mereka udah mulai tidak merayakan Natal.
Saudara, kita tidak mau lagi Natal. Kalau soal makanan haram, jangankan babi, semuanya yang bernyawa nggak dimakan sama Advent, ya kan? Oh, Ayo Advent itu ini apa? Vegan, vegetarian. Yang bernyawa nggak dimakan. Ya, pokoknya nggak bernyawa, pokoknya bernyawa dia nggak mau. Itu lebih suci daripada Yesus itu. Yesus cuma nggak makan yupoh, ya, cuknyuk, bakut. Nah, Yesus nggak makan tuh. Misalnya cungkoran di depan, jadi dia pasti tahu cuknyuknya yupoh, bakut, gitu kan? Gitu. Dia nggak makan. Sama RW dia nggak makan. Yesus nggak makan RW. Toki dogi. oh. RW. Di sini ada rica-rica RW. Oh, iya. Dia langsung begitulah. Oke, baik. Kita akhiri Zat. Baik, maaf ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz K. Terakhir satu pertanyaan kepada Mbak Aurel. Mbak Aurel nanti cari jodohnya kapan? Masih lama. Masih lama? Enggak, barangkali mau cari jodoh, butuh cari jodoh, saya carikan, begitu. Oh. Karena begini, bukan Iya. masalah Ustadz Ipung mau carikan jodoh buat orang gimana ya. Begini Aurel, terutama mu'alaf yang akhwat, itu paling tidak harus punya imam Aurel. Jadi tidak hanya belajar sendiri. Jadi insya Allah dicarikan seorang yang ikhwan, yang bisa jadi imam. Ya, dan juga masih bujangan, bukan laki orang insya Allah. Tapi dia mampu untuk menuntut engkau sebagai mu'alaf agar berada di track yang benar. Butuh imam Aurel, bukan untuk dijodoh-jodohin Iya, enggak. karena kan maksudnya selama ini juga papa nggak ada kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, gitu ya, insya Allah ya. Barakallah. Ada yang mau sampaikan? Nggak ada. Sudah. Baik, kita akhiri edisi Mbak Aurel ini. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khair katsira. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi